Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Farah Kurniawati NPM 0134, Dian Triantono NPM 0145, Ilham Mubarok NPM 0168, Ika Aprianti NPM 0170, Rizwanda Abdillah NPM 0166, Akid Asngari NPM 0190, dan Ahmad Faisal Alfarazi NPM 0199 akan menjelaskan mengenai kerangka inovasi. Pentingnya model bisnis. Model bisnis adalah penghubung antara teknologi baru dan kesuksesan komersial. Model bisnis menyediakan platform agar penemuan bisa memberi keuntungan pada pelanggan dan perusahaan, memberikan nilai pada pelanggan dan memberikan keuntungan pada perusahaan itu sendiri. Air terjun dan silo. Praktik manajemen ini meresap dan mengakar ke dalam budaya perusahaan melalui 4 elemen kunci, diantaranya para pekerja di perusahaan, struktur yang dibuat bagi para pekerja, proses yang digunakan untuk memberikan nilai, dan KPI yang menilai pekerjaan mereka. Dalam konteks seperti itu, inovasi dikelola melalui metodologi air terjun tradisional. Pertama, ada beberapa bentuk ideasional atau misalnya kompetisi ide. Setelah itu, tim dengan ide-ide yang terpilih diminta untuk membuat rencana bisnis yang kompleks dan komplit sebelum menerima anggaran. Jika mereka mendapatkan anggaran yang dibutuhkan, mereka kemudian membuat rencana kerja untuk produk tersebut dan menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk pengembangannya, karena merekalah yang mengarahkan departemen terkait di perusahaan. Setelah itu, produk mereka akan diluncurkan, pemasaran dimulai, dan barulah saat itu pelanggan bisa melihatnya. Selanjutnya adalah perencanaan bisnis atau beraksi, pilihan yang kurang tepat dalam inovasi. Tantangannya terletak dalam pilihan yang biasanya dihadapkan pada inovator saat meminta para eksekutif untuk berinvestasi pada inovasi yang sedang dijalankan. Pilihan pertama adalah si inovator menulis 20 hingga 30 halaman rencana bisnis. Ini didasarkan pada pandangan bahwa inovasi adalah suatu proses linear yang dapat direncanakan, dan jika kita mengembangkan produk sesuai rencana maka pelanggan akan membelinya. Tentu saja hal ini tidak selalu benar. Yang selanjutnya adalah proses the founder di Google X, mencontohkan bahwa pengembangan produk baru bisa mengikuti siklus inovasi. Ada langkah-langkah di antara ideasional dan keuntungan berkelanjutan yang harus dikelola. Langkah-langkah penghubung ini sebagai besar berfokus pada mencari model bisnis yang hebat dan mengembangkannya. Cara lain untuk mengonsepkan 3 horizon H1, H2, dan H3 adalah dengan menganggapnya sebagai tahap pada sebuah perjalanan inovasi. Produk H1 adalah produk utama yang saat ini menghasilkan pendapatan dan keuntungan. Produk H3 adalah proyek moonshot yang masih dalam mode lead bank. H2 kadang-kadang dapat memiliki produk perbaikan untuk model bisnis H1. Poin penting untuk inovasi adalah sebagian besar H2 merupakan tahap perantara bagi produk-produk yang telah berhasil lolos dari H3 dan sekarang dilihat sebagai produk yang potensial. Tanpa proses manajemen yang tepat untuk memperhitungkannya, produk-produk yang berpotensi besar bisa gagal. Selanjutnya ada siklus hidup inovasi. Eksekusi terjadi ketika kita telah menemukan sebuah model bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan. Proses pengembangan pelanggan dari Steve Blank menggambarkan 4 langkah dalam siklus hidup inovasi. 2 langkah pertama merupakan tahap mencari dan 2 langkah terakhir adalah tahap eksekusi. Selanjutnya ada siklus hidup inovasi. Yang pertama, solusi yang sesuai dengan masalah. Apakah kita memiliki masalah serta solusinya? Yang kedua, produk yang sesuai dengan pasar. Apakah kita membuat sesuatu yang orang inginkan? Yang ketiga ada pengembangan. Bagaimana kita mempercepat pertumbuhan? Kemudian di person Line Product Life Cycle atau Line PLC yang menerapkan konsep Mauria, Rice, dan Blank untuk lingkungan perusahaan. Ada 6 tahapan dalam kerangka ini. Yang pertama ada ide, eksplorasi, validasi, tumbuh, bertahap, dan berhenti. Selama tahap ide, tim diharapkan untuk menggambarkan ide produknya dengan pemikiran atau perkiraan yang jelas tentang kebutuhan pelanggan dan keselarasan dengan strategi perusahaan. Pada tahap eksplorasi, tim masuk ke pasar dan fokus untuk mengkonfirmasikan kebutuhan pelanggan, mengembangkan model bisnis, dan mencari fitur penting yang produk tersebut harus miliki. Kemudian dalam tahap validasi, tim memulai membuat solusi, dimulai dengan produk yang layak. Mereka juga menguji aspek-aspek lain dari model bisnis
termasuk permintaan pasar, model pendapatan, dan saluran. Intinya adalah untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan pasar pada akhir tahap validasi dan mempersiapkan untuk mengembangkan produk. Kemudian dalam tahap tumbuh, tim mengembangkan produk mereka untuk meningkatkan jumlah pelanggan, pendapatan, dan pangsa pasar. Selanjutnya pada tahap bertahan, produk tersebut telah matang dan fokus berubah menjadi eksploitasi dengan mempertahankan pendapat, profitabilitas, dan kepuasan pelanggan. Kemudian saat berhenti, produk segera dihapus dari portofolio sambil memastikan bahwa pelanggan tidak terganggu. Kemudian manfaat siklus hidup inovasi. Hal ini memungkinkan inovator untuk bekerja pada ide-ide baru yang besar dan manajer bisa membuat keputusan investasi yang benar. Salah satu penyebab kegagalan inovasi adalah tahap pengembangan yang dilakukan terlalu dini, yaitu ketika sebuah produk dikembangkan sebelum model bisnisnya diujikan. Kerangka kerja inovasi menyeragamkan pandangan dalam bisnis sehingga pengembangan yang prematur bisa dihindari. Semua orang tahu berada di fase mana produk atau bisnis model yang sedang dikerjakan. Tidak ada komplotan dari tahap ide ke tahap eksekusi. Pendekatan ini menjadi dasar bagi sebuah perusahaan untuk mengelola portofolio, keputusan investasi, dan praktik pengembangan produk dengan cara terpadu dan konsisten. Yang selanjutnya ada kerangka kerja perusahaan startup, menggabungkan semuanya. Bahasan kerangka kerja yang sudah dijabarkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara ringkas ada 3 tahap, yaitu inovasi, mengadakan ide, menguji ide, dan mengembangkan ide. Saat pengembangan ide telah dilakukan, proses inovasi telah berhasil dan bisnis dapat menikmati keuntungan dari mengeksploitasi produk yang telah sukses diuji tersebut. Namun, sesekali perusahaan harus menyegarkan kembali model bisnis produk yang ada dengan memperbarui ide. Ketika ini terjadi, model bisnis yang telah direvisi kemudian akan menjalani pengujian dan pengulangan sebelum mereka dikembangkan lagi. Yang selanjutnya ada siklus adopsi. Kerangka inovasi kami sejalan dengan siklus adopsi yang dikembangkan oleh Iver Roger pada tahun 1962. Roger tertarik pada pengembangan ide-ide dan teknologi baru menyebar melalui budaya. Dia mengidentifikasi 5 kategori adopsi, yaitu inovator bersedia mengambil resiko dan mengadopsi teknologi yang mungkin saja akan gagal. Penggunaan awal juga mengadopsi teknologi baru, tetapi mereka lebih berhati-hati saat memilih daripada inovator. Mayoritas pengguna awal akan mengadopsi suatu inovasi beberapa saat setelah inovator dan pengguna awal. Mereka menunggu dulu untuk melihat apakah suatu teknologi baru memang bermanfaat. Bahkan, Geoffrey Moore mengibaratkan jarak antara penggunaan awal dan pasar. Mayoritas penggunaan awal sebagai jurang. Mayoritas penggunaan akhir lebih skeptis, dan mereka baru mengadopsi suatu inovasi hanya setelah rata-rata pelanggan melakukannya. Kelompok kolot adalah yang terakhir mengadopsi suatu inovasi. Orang-orang ini biasanya memiliki keengganan untuk berubah. Yang selanjutnya yaitu epilog. Kerangka inovasi dan portofolio inovasi. Memiliki sebuah kerangka inovasi menambah dimensi bagi kita untuk menganalisis dan mengelola portofolio inovasi. Di luar 3 jenis inovasi yaitu utama, serupa, dan berbeda, kita juga dapat memetakan posisi produk dalam perjalanan inovasi. Dalam pemetaan ini akan ada banyak produk inti yang sudah masuk tahap pengembangan dan banyak terobosan ide yang sedang dibuat dan diuji. Itu sebabnya pemetaan portofolio di 2 dimensi ini memungkinkan perusahaan untuk tidak hanya mendapat portofolio yang seimbang, tetapi juga posisi produk dalam perjalanan inovasinya. Pemetaan ini adalah
Untuk akuntansi inovasi yang merupakan fokus dari bab berikutnya, aktivitas inovasi, memetakan produk Anda. Salah satu keuntungan utama memiliki kerangka inovasi adalah kita bisa menggunakan untuk memetakan berbagai produk dan mengetahui posisinya di dalam perjalanan inovasi. Hal ini sangat berguna bagi perusahaan besar yang sering berusaha melembagakan kerangka inovasi ketika mereka sudah memiliki portofolio produk yang tepat. Di antara produk-produk tersebut, beberapa proyek inovasi akan berada di berbagai tahap. Beberapa sudah memiliki solusi, sementara yang lain belum. Beberapa telah diluncurkan ke pasar, sedangkan yang lainnya masih dalam bentuk gagasan. Pemetaan produk sepanjang proses inovasi tidak hanya membantu untuk mengetahui di mana kita berada, namun juga membantu kita membuat keputusan yang harus dilakukan selanjutnya. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.